Per September 2021, total balita penderita stunting atau gizi buruk, wasting atau kurang berat badan, dan underweight atau kegagalan bayi untuk mencapai berat badan ideal di Kota Kupang mencapai 6.000 lebih balita. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, Retnawati, mengatakan dari jumlah sasaran balita usia 0 sampai 5 tahun, ada 25.089 balita di Kota Kupang. Dan yang mengikuti kegiatan operasi timbang di Posyandu hanya berjumlah 11.757 balita. Dari total tersebut, 3.082 balita terdata menderita stunting, 1.031 menderita wasting, dan 2.422 menderita underweight. Jumlah balita ini tersebar di 11 puskesmas di Kota Kupang. Puskesmas Sikumana, Penfui, dan Oesapa menjadi penyumbang terbanyak balita dengan stunting, wasting, dan underweight. Kalau kemarin berbicara mengenai data, kenapa data stuntingnya itu tinggi? Pertama, pada saat pandemi itu hanya beberapa posyandu yang melaksanakan penimbangan. Nah, yang melaksanakan penimbangan itu 5 orang, ya. Kemudian yang 4 stunting. Yang sehat-sehat tidak mengikuti posyandu. Karena memang kita juga tidak bisa menggerakkan karena lagi posisi pandemi. Nah, ini yang harus dipahami. Kemudian yang kedua, pada saat sebelum kita menjadi lokus stunting itu, posyandu sepertinya kan berjalan begitu saja, ya kan? Nah, karena kita mulai tahun depan nanti kita itu lokus stunting, maka betul-betul data S itu harus kita kompilasikan dengan data D-nya, supaya kita tahu persis nanti berapa yang harus ditangani. Nah, oleh karena itu terjadi peningkatan. Bukan berarti terus kita kuota mengabaikan, itu tidak. Ya, karena memang datanya itu ada penambahan lagi. Ya. Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan misalkan 100 bayi balita, ya. Waktu itu tidak datang timbang. Ya, dari 100 balita ini 20 dia adalah kasus stunting. Nah, yang 80 yang tidak datang timbang ini mungkin masih ada 10% lagi yang stunting. Nah, kalau pembaginya tetap tapi yang datang itu stunting semua, itu kira-kira persentasenya tinggi nggak sih? Nah, itu logika berpikirnya awal, ya. Kalau namanya sasarannya tetap. Nah, yang dievaluasi di dalam kemarin itu adalah operasi timbangnya. Nah, ini yang harus dipahami dulu, ya. Ibu-ibu di dalam rumah tangga itu diberikan Pitalila untuk bisa mengukur bayi balitanya itu sudah termasuk yang stunting atau belum, gizi buruk atau tidak. Nah, kepastiannya mereka informasikan, namanya pengelolaan balita gizi buruk terintegrasi. Jadi kita ini bekerja sama dengan yang punya bayi atau keluarga yang bersama. Dinas Kesehatan berharap masyarakat Kota Kupang, khususnya keluarga baru, diminta untuk lebih memprioritaskan kebutuhan asupan gizi bayi dan ibu hamil, terutama di 1000 hari pertama, agar turut menekan angka-angka tersebut. Gary Rudolf, AFB TV melaporkan. Di atas